Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini seneng banget nih bisa gabung sama Kak Nana. Ya Allah, udah lama banget gak Hai Yupi. ketemu. Iya dulu Terakhirnya, kita terakhir ketemu di mana ya? terakhir ketemu ya pas itu Kak, pas apa ya? Pokoknya setelah Mawapres kan ya Kak, setelah Mawapres Iya. itu kita udah aja lost kontak dan akhirnya kontak lagi tuh pas Upi ke Malaysia. Upi, Oh iya, iya. Upi ngontak Kanana kan, tapi ya kita nggak Iya. bisa ketemu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Makasih banyak nih Kak, ya ampun udah mau gabung dengan Sama-sama. senang banget. Lagi santai Kak kerjanya? Kerjaan lagi oke-oke aja sih. Jadi tuh ceritanya aku udah mau pindah ke Indonesia for good. Oh gitu? Iya, jadi nanti sih starting July 30. Jadi sekarang lebih ke handover ke pengganti aku. Oh gitu. Tapi instansinya sama Kak, sama yang di Malaysia sekarang? Nanti di Indonesia? Enggak. Oh gitu? Enggak, aku looking for new opportunity sih buat di Indonesia. Mm-mm. Kalau yang sekarang tuh di bidang apa ya Kak? Di Malaysia ini? Sekarang aku di perusahaan tech company, kita sebagai mobile solutions provider, itu Hmm. namanya Forest Interactive, dan aku role-nya sebagai public relations, corporate public relations, atau lebih spesifiknya sekarang lagi handle untuk media relations, senior executive. Wis, mantap Masya Allah. Soalnya dulu juga Kanana S1-nya jurusan Humas ya Kak ya? Public, ya, dulu Nah, aku ambil public relations. nah sebenarnya tujuan dari podcast ini tuh pengen ngasih tahu nih Kak ke adik-adik yang mungkin lagi bingung milih jurusan kan sekarang lagi waktunya mau masuk kuliah nih Kak. Nah, sekarang kan Ya, ngelihat Kanana prodinya public relation terus karena Masya Allah ya keren banget bisa kuliah bisa apa? Bisa kerja di luar negeri itu kan impian semua orang lah ya Kak. Nah, bisa diceritain nggak Kak? Gimana sih gitu? oke. Jadi buat introduction, waktu pertama lulus itu aku langsung dapat kerja di Inkemaris and Associates. Itu sebuah konsultan PR dari Ibu Inke. Jadi kalau pasti Bapak dan Ibu teman-teman itu familiar sama Ibu Inkemaris. Beliau dulu news anchor pertama bahasa Inggris di TVRI. Oh iya iya Gitu. iya. Iya, jadi setelah kerja 1 tahun, waktu di sana, waktu itu aku handle dua klien retainer. Jadi kalau namanya retainer itu berarti 24 jam 7 hari itu selalu standby buat klien. Wow. Ya, under BCA, waktu itu megang bank BCA. Dan yang kedua adalah Panasonic Global Indonesia. Dan untuk sehari-hari itu aku handle lebih ke media relations dan juga events, tapi lebih ke media engagement seperti itu. Dan setelah 1 tahun lebih di Inkemaris and Associates, baru waktu itu aku sempat break kerja dari bekerja itu selama 6 bulan. Wow, Gitu, lama juga itu ya Kak ya. iya lama juga. Itu mungkin teman-teman banyak yang teman-teman aku ya dan keluarga itu banyak yang kayak wah lo ngapain gitu, masa kayak ngapain pindah kerja gitu, sehari-hari kerjanya tuh cuman keluar masuk. Dulu tuh event aku tuh selalu di Kempinski, jadi pasti orang bilang tuh kayak wah Nana kerjanya tuh keluar masuk Kempinski terus mau resign. Nah itu tuh sebenarnya cerita panjang banget. Um, jadi waktu itu aku memang diminta oleh orang tua untuk resign. Padahal aku masih pengen banget kerja jadi konsultan PR. Itu masih pengen banget. Cuman ya juga lah ikutin orang tua. Tapi selain itu juga ada sih pertimbangan, dan ini mungkin juga penting dipertimbangkan buat teman-teman di luar sana, yaitu kemampuan bahasa Inggris. Itu penting Iya. banget. Jadi di waktu itu sebenarnya pertimbangan bukan hanya orang tua, tapi juga aku sadar kalau dalam 1 tahun itu skill bahasa Inggris aku belum begitu diasah. Karena BCA dan Panasonic itu lebih ke national oriented. Indonesia ya, marketnya itu Indonesia. Jadi pasti dalam press releases itu aku menulis dalam bahasa Indonesia berhubungan dengan media-media di Indonesia. Jadi exposure untuk menggunakan bahasa Inggris itu sangat minim. Ya, karena itu aku gunakan setelah resign itu aku langsung ngambil intensif bahasa Inggris. Oh, sempat kursus juga ya Kak ya? Kursus lagi. Iya, Ya ampun. kursus lagi selama 3 bulan. Kalau nggak salah tuh waktu itu 3 bulan intensif. Jadi tuh selama 3 bulan itu aku benar-benar setiap hari itu les ambil IELTS.
Dan pertimbangan kenapa milih IELTS itu karena benar-benar diasah banget. Ya, Mulai semuanya ya, dari semua ya aspek. semua skill, Betul. semua aspek gitu. IELTS dan selama di IELTS itu pun itu teman-teman itu positif banget. Waktu itu aku ngambil di The British Institute di Kuningan. Gitu. Jadi buat teman-teman juga nih tips untuk kalau mau asal bahasa Inggris IELTS itu sangat tolong pertimbangkan lokasi juga. Karena coba deh bayangin aku Ciledug Kuningan setiap hari itu pasti kayak aduh Ya nih ampun. anak Itu gila banget ngapain berapa jam, kan. Kak? Itu aku bisa 1 jam sampai 1 jam setengah Ya. itu buat les doang loh jalan gitu. Ya Tapi ampun. hikmah yang bisa aku dapat adalah kalau kita berada di Central City, pasti teman-teman kita itu juga udah level di mana mereka kerja itu aku banyak teman-teman di LIPI. Teman-teman kerja di LIPI atau enggak teman-teman yang berhenti atau yang lulus dari UI dan itu mereka bisa dan itu rata-rata yang ngambil kayak apa ya yang udah pengen international kuliahnya tuh udah mau keluar gitu. Terus juga yang kerja di daerah Kuningan sana dan memang mereka tujuannya untuk selain mengasah bahasa Inggris juga untuk untuk kuliah di luar negeri. Jadi memang udah jelas tujuannya dan dengan dipenuhi oleh vibes positif itu, aku jadi pengen keinginan tuh terus positif gitu kayak aku mau seperti mereka gitu kayak entah itu kuliah di luar negeri ataupun kerja di luar negeri. Dan setelah aku intensif baru aku tuh masih nyari kerja. Itu tuh perjuangan banget sih sebenarnya nyari kerja dan di Indonesia tuh kebanyakan pertimbangannya tuh banyak lah persaingan tuh juga sangat ketat ya. Maksudnya aku transparan aja tuh aku sampai di tahap ditolak Pertamina. Dari 10.000 iya. Dari 10.000 kompetitor, bayangin ya 10.000 kompetitor dan itu posisinya sangat spesifik yaitu public relations of Pertamina. Gitu. Coba bayangin 10.000 competitors itu ngerebutin 9 posisi. 9 posisi. Dan itu semuanya harus alumni Humas ya? Harus public relation? Enggak juga, itu terbuka untuk umum. Oh gitu. Coba bayangin 9 posisi doang gitu dan aku sampai di tahap aku ditolak di kesehatan. Kesehatan? Kesehatan, bayangin ya aku tuh orangnya sehat, aku olahraga setiap hari. I'm a runner. Terus habis itu aku makan salad tiap hari. Iya, Upi ngikutin banget kehidupannya karena ngerti iya banget. Kan? Iya. Jadi tuh aku udah habis pikir gitu. Aku udah di tahap dimana apalagi gitu. Kayak aku tuh udah lolos semuanya. Coba bayangin dari 10.000 4 tahap dan udah sama vice president sama jubirnya Pertamina tuh udah lolos dan itu tinggal di kesehatan dan I don't know it doesn't make sense for me because I'm a very healthy oriented person dan dari situ aku udah di tahap like I'm giving up. Kayak itu jujur ya aku nggak bisa lagi untuk ikut rekrutmen di Indonesia dengan tahap yang begitu banyak persaingan yang sangat ketat gitu apalagi ditambah persaingan lulusan luar negeri itu semakin banyak di Indonesia gitu. Betul. Jadi itu susah banget dan akhirnya aku kebetulan banget ya ini tuh kayaknya udah God plan banget. Jadi waktu itu orang tuaku ada rezeki lah untuk nerbangin aku ke US ke tempat kakakku. Jadi kakakku tuh lagi di saat itu lagi LPDP di Washington. Ya dan ini tuh benar-benar di luar expectation banget karena kita tuh dapat rezeki yang kita nggak duga gitu dari keluarga dan orang tua aku mau menghadiri beasiswa kakakku dan akhirnya aku diundang, maksudnya aku dibiayai, disponsori oleh keluarga aku dengan alasan untuk menemani ibuku. Gitu jadi di sana aku 1 bulan gitu dan di sana benar-benar jadi tuh perjalanannya walaupun udah pahit banget tuh 6 bulan nggak bekerja nggak bekerja terus akhirnya tuh dari les IELTS terus habis dari situ ke US itu tuh jadi ilmunya tuh kepake banget ya terus juga langsung praktek ya Kak ya. Iya, langsung praktek 1 bulan tuh kayak ibaratnya tuh kayak lagi KKN lah, kayak lagi living in gitu tapi di US. Nah, iya, bener. Iya kan, terus akhirnya surprisingly dapat rezeki buat ke Malaysia gitu. Berarti dapat kerjanya itu pas di US ya? Sebenarnya waktu banget sebelum berangkat ke US. Jadi waktu sebelum berangkat ke US itu aku dikabarin. Jadi aku tuh nge-apply lewat LinkedIn.
lewat LinkedIn, terus bener-bener random banget gitu, kayak aku tuh di posisi abis ditolak Pertamina itu kan, aku tuh kayak udah oke, kayaknya emang mungkin Indonesia bukan saat ini gitu, walaupun aku pengen banget dedikasi buat negeriku sendiri. Terus akhirnya aku apply di LinkedIn, itu tuh cuman pakai keywordnya tuh public relations and Malaysia, itu aja, dan kebetulan muncul deh Forest Interactive di sana gitu. Ya udah aku apply, terus habis itu prosesnya tuh nggak nyampe 1 bulan, itu kayak cuma 3 minggu deh, cuma 3 minggu tuh semuanya akhirnya keterima, dan aku ke US, dan perusahaan aku bahkan menungguin aku sampai aku liburan dulu di Wow, US. so sweet banget ya. Iya, Itu yang namanya sebaik itu. namanya rezeki ya kak ya. Bener gak sih? Ya ampun. Iya, rezeki nggak kemana, dan oke, dan kenapa aku cerita panjang lebar mulai dari aku kerja di PR sampai aku di Forest Interactive, itu sebenarnya aku mau share kalau ya itu balik tadi, rezeki itu nggak kemana. Ya. Dan yang kedua itu, aku tuh padahal nggak pengen lo kerja di KL gitu, kayak aku tuh emang that's my last option itu, bahkan aku bisa bilang itu that's Ya not ya. my dream, it's my last option. Dan um, dan dan selama aku proses interview dan sebagainya, itu cepet banget, itu di luar dugaan aku loh. Itu tuh kayak prosesnya mulai dari user, di mana dari divisi PR itu sendiri langsung ke HR, dari HR ke CEO, secepat itu secepat banget. Beda banget sama Dan pas di ini ya, bahasa Indonesia ya kak ya. ya, karena aku waktu itu masih di Indonesia, jadi semuanya itu melalui Skype. Semua tuh Skype, cuman satu with the CEO itu kebetulan beliau lagi business trip ke Jakarta. Oh Jadi ya 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 ya. udah ketemu aja gitu. Dan yang bisa aku share itu adalah aku udah melewati kayak apa tuh, job recruitment itu banyak banget, mulai dari LinkedIn, Iya. semua semua portal portal apa tuh Kerjaan recruitment, kita. sampai aku tuh sering banget dapat kayak, mungkin nih aku belum familiar ya sama perusahaan-perusahaan yang belum terkenal misalnya, ataupun mereka masih dalam tahap menyesuaikan apa ya, baru buka kantor di sini, ataupun kantornya udah ada tapi kecil gitu, terus mereka tuh ngajaknya ngopi gitu, dan aku tuh dulu nggak familiar tuh sama kayak gitu-gitu, jadi tuh aku kira scam kali ya gitu, dan sampai akhirnya CEO aku pun ngajaknya tuh ngopi, interviewnya tuh ngopi. Dan akhirnya oh gini ya ternyata ya, jadi tuh kayak di luar negeri tuh bahkan cara rekrutmen itu banyak banget, nggak kayak misalnya kita harus tes apa tuh namanya, IQ, EQ, apalah semuanya itu gitu, enggak. Aku nggak ada ngalamin tahap-tahap seperti itu waktu aku interview di First Interactive. Itu purely they see me from my character, my competence of course, karena aku udah submitted my portfolio before. Terus ya udah lihat dari karakter gitu, karena di global market itu sebenarnya kesempatan kerja tuh luas banget, dan mereka lihat dari mana sih, sekuat apa sih eagerness kita untuk adapt ke tempat baru, fleksibel nggak sih kita komunikasi sama orang lain, dan apa sih, kita tuh mau nggak sih buat maju gitu. Sebenarnya itu Iya. sih yang penting banget lihat dari global market. Pilihan ada di kita ya kak ya. Bener bener bener. Nah terus kalau misalnya public relation ini apa aja sih kak ininya? Apa job desknya? Oke, job desk-nya itu karena aku di corporate public relations ya, so it's corporate based. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bingung kayak apa sih perbedaannya PR sama marketing communication. Ya kan? Nah, kalau di PR itu sendiri, karena kita corporate based, jadi kita membangun citra atau reputasi perusahaan itu sendiri. Jadi job desk aku benar-benar mulai dari branding, misalnya dari branding perusahaan gitu, butuh 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 company profile itu pasti. Iya. Jadi kita tuh profiling perusahaan mulai dari scratch gitu, mau tampilan wajah seperti apa sih, dikenal oleh klien, dikenal oleh partner, ataupun oleh masyarakat secara umum gitu. Jadi pertama mulai dari bikin company profile, website, tapi websitenya itu bukan bikin konten dan lain-lain ya, itu kayak lebih kita ngarahin itu brandingnya itu sejalan. Misalnya kalau teman-teman browsing tentang Forest Interactive, itu logonya warna hijau, dan itu udah ada loh spesifik warna hijaunya tuh kodenya apa, dan kita harus tetap konsisten pakai warna hijau itu. Dan
Kita tuh harus memastikan kalau dari berbagai publikasi yang ada, misalnya pembuatan banner ataupun berbagai publikasi itu memakai warna hijau yang sama, peletakannya pun juga harus jelas gitu. Kita nggak bisa tuh asal naruh logo di sebelah kanan, kiri, tengah gitu, nggak. Itu ada SOP-nya. Yeah. Oh gitu ya. Gitu. Dan salah satu job desk-nya itu juga membuat corporate branding guideline gitu. Jadi yaitu tadi logo itu ukurannya nggak bisa asal drag kanan kiri gitu biar pas dilihat mata, nggak bisa. Itu tuh ada ukuran yang jelas. Terus habis itu mulai dari itu tadi penggunaan logo itu branding ya tadi. Terus ada juga aku lebih ke event sih sebenarnya. Jadi aku organize event internal dan juga eksternal. Dan mulai dari internal itu misalnya pasti pada mikir itu kerjaan HR gitu. Tapi sebenarnya enggak. Itu tuh salah satu bagian PR. Kenapa? Karena kita tuh udah familiar banget untuk organizing events. Gitu gimana sih untuk lebih bikin acara menarik gitu. Dan nggak cuma sekedar peraturan kayak karena lo karyawan lo harus datang gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa kayak gitu sekarang gitu, karena kita bukan hidup di zaman otoriter. Kita tuh sekarang tuh pilihan. Dan gimana cara mereka bikin mereka lebih senang lagi kerja, ya pasti bikinnya tentang event-event yang asik, event-event yang engaging. Nah, itu bagian PR. Selain itu eksternal itu kayak misalnya kita mau bikin booth ataupun mau jadi sponsor dan sebagai halnya, itu kita yang kerja yang koordinasi sama organizer-nya dan juga arrange gimana supaya booth kita itu menarik. Nah, itu tuh salah satu pekerjaan PR juga. Dan ada lagi nih media relations. Jadi kan sekarang aku tuh konsentrasi ke media relations. Kalau media relations itu sebenarnya kita tuh ada newsroom. First Interactive Newsroom, yaitu di mana kalau misalnya ada event baru ataupun milestone, kayak misalnya kita reach revenue sekian ataupun baru dikasih CSR atau ini recap bisnis in quarterly ataupun yearly, itu kita taruh di newsroom dalam bentuk press release. Jadi itu merupakan official statement dari company. Terus nantinya ini ya Kak, dirilis kayak di Instagram kayak gitu-gitunya ya? Ya, baru dari sana nanti di-blast ke LinkedIn ataupun Twitter, Facebook gitu untuk lebih campaign yang lebih besar lagi. Dan ada lagi untuk tadi kan udah media relations, CSR itu jadi kalau misalnya CSR itu pasti teman-teman tuh familiar sama ngasih donasi. Tapi ngasih donasi itu nggak sesimpel itu teman-teman. Ngasih donasi itu kita harus bikin research dulu gitu. Research untuk apakah mereka target segmentasi yang pas, apakah mereka benar-benar membutuhkan bantuan kita ataupun nanti mereka menjadi terlena karena diberi bantuan gitu. Dan jadi itu tuh harus melalui riset yang pas dulu. Setelah risetnya baru kita encourage lah kepada manajemen untuk meng-approve sekian budget gitu. Dan setelah itu bagaimana untuk ensure kalau misalnya itu berimpact. Dan nggak cuma sekedar kita ngasih bantuan terus oke, bye-bye gitu, enggak. Dan kita terus melakukan monitoring juga gitu, misalnya dalam setahun 2 tahun impact-nya itu seperti apa. Nah, itu CSR. Dan apalagi ya, dan ada juga awards gitu, misalnya kalau misalnya teman-teman baca berita, wah perusahaan ini menang sebagai perusahaan terbaik, lalalala gitu, itu nggak sekedar kucur-kucur mereka datang ke kita gitu yang kayak wah selamat ya gitu, enggak. Itu tuh pekerjaan PR buat nulis esai, kita tuh nulis esai itu sama aja kayak dikirim ke mereka gitu. Iya, itu tuh sama aja kayak misalnya kita ikut lomba ya di kampus, kan sering itu banyak lomba. It's the same way. Jadi tuh kok ngerasa kayak mahasiswa lagi gitu, kayak nulis esai, ngumpulin semua riset perusahaan, kasih ke mereka, dan nanti mereka pun habis dapat esai kita gak cuman oke, congrats, enggak. Itu tuh ada lagi interview. Itu mereka tuh nanti sidak ke kantor kita. Kita harus siap untuk disidak gitu, terus untuk kumpulin manajer untuk ada question and answer session, interview and everything. Itu awards gitu. Sebenarnya scope-nya tuh luas banget sih, dan it depends on each company itu fokus ke sektor mana, B2B kah, B2C kah. Dan kalau misalnya tadi bedanya dengan marketing communication, kalau marketing communication itu lebih ke product oriented. Jadi misalnya ada kali ya. Kayak launching produk, bikin campaign gitu. Kalau misalnya marketing pure adalah bagaimana untuk mencapai sales-nya gitu. Jadi bagaimana strategi bisnis untuk mencapai sales, dan sales-nya adalah sales yang mencapai penjualan itu dengan reach out kepada customer, kepada partners gitu. Jadi it's a very long progress, but what I can say is
PR's our communicators job is to bagaimana meracik message-nya supaya dapat dicerna Ya. oleh masyarakat atau Betul. pada target segmentasinya. Nah kak, kayaknya ini banget ya kerja di situ kayaknya seru banget ya kak. Kayak misalnya kakak bisa kenal sama apa dari luar kan, dari luar negeri banyak juga ya kayak teman-teman kakak ya. Dari mana aja tuh Iya, kak? jadi kalau dari perusahaan aku itu ada 29 nationalities sampai sekarang. Wow. Gitu. Karena presence kami itu ada di 14 negara, walaupun headquarter-nya itu ada di Malaysia, tapi di negara lain itu ada kantornya juga di sana. Gitu. Dan di Malaysia sendiri itu ya kita emang cukup diverse sih, dan ketemu memang dari berbagai nationality. Iya. Nah itu salah satu tantangan juga tuh, maksudnya kayak kalau di saat kita interview itu pasti dilihat gitu, kita bisa nggak sih berbaur, anaknya fleksibel nggak sih, kayak kita tuh nggak apa ya, nggak agak khawatir kalau misalnya kami menerima karyawan tuh yang tertutup. Tertutup dalam arti tuh kayak apa ya, konservatif dengan budayanya sendiri. Gitu. Karena mau nggak mau kita harus berbaur gitu. Iya, Kalau nggak iya. berbaur, ya nanti gimana coba kerjanya, kayak susah gitu. Nah itu jadi kayak susah untuk menyamakan pemikiran. Gitu. Wih, mantap banget ya kak. Berarti menurut kakak nih, apa sih kak positifnya kalau misalnya kita bisa kerja di luar negeri, terus ketemu banyak orang dari berbagai nationality, gimana kak? Yang kakak rasain selama ini deh. Oke, kalau dari aku sih, dari pengalaman pribadi ya, itu sebenarnya open minded sih. Nah, itu Oke, ya. open minded. Kita tuh sering disalahartikan dengan open minded adalah oke, open minded itu biasanya tuh lebih diartikan kayak, oh dia anak masih bandel karena dia open minded. Pasti kan kayak gitu kan ya, kayak pemikirannya sekarang gitu. Kalau enggak loh, open minded itu tuh lebih ke bagaimana kita bisa menerima tanpa kita pun harus menjadi seperti mereka. Iya, berbaur tapi nggak melebur gitu Iya, ya, ya nggak sih kak? iya, berbaur tapi nggak melebur gitu. Dulu aku orang yang sangat apa ya? Aku bisa dibilang terbukanya aku 3 tahun lalu adalah aku lebih kayak agak menjaga jarak ketika aku merasa ini nggak bener gitu loh. Misalnya kayak dulu tuh aku sangat sangat anti ina itu gitu loh. Misalnya kayak ada teman yang ngerokok pun karena aku nggak suka rokok ya, kayak males temenan sama dia. Karena aku tuh kayak gitu 3 tahun lalu ya, jujur ya. Tapi setelah aku melihat kalau begitu banyak perbedaan di dunia ini, kayak dunia itu beda banget tuh, kayak ibaratnya warna tuh nggak cuman Mejuku Hikibinio gitu, tapi banyak banget. Dan kita nggak harus suka sama mereka gitu, kita nggak harus menjadi seperti mereka, tapi kita terbuka tuh dalam arti menerima presence mereka gitu, kayak oke, kita mau berteman gitu, mau berteman dengan siapapun dan menghargai mereka kalau mereka tuh ada. Dan sebenarnya kita bisa sih kayak ngambil value-nya tuh, kayak misalnya tuh kayak oke, misalnya dia punya kebiasaan yang nggak bisa kita terima, tapi ya udah, itu mereka gitu, itu bukan kita, tapi kita tetap mau berteman sama mereka. Dan aku bisa melihat kalau misalnya dunia itu bundar. Kayak dunia bundar tuh dalam arti kalau hidup itu tuh nggak cuma ada di apa ya, nggak ada cuma di Asia doang gitu. Itu tuh luas banget, dunia tuh luas. Kayak misalnya dulu tuh target aku misalnya tuh Asia Eropa gitu. Dulu tuh aku cuma mikir Asia Eropa lalala gitu, kalau misalnya liburan oke Eropa gitu. Tapi enggak, sebenarnya tuh dunia tuh luas banget. Dan aku tuh belajar budayanya juga. Misalnya tuh ada teman aku yang traveler tuh, dia dari Prancis dan dia satu tim aku dulu di PR. Dan dia tuh share kalau emang sih perjalanannya apa, misalnya emang sih dia tuh orang Prancis gitu, tapi dia tuh udah jalan kemana-mana, kayak ke Iran, ataupun dia tuh udah ke Iran, Palestine, maksudnya kayak negara-negara tuh yang kita tuh kayak oke, itu kayaknya udah nggak bisa deh, kayak kita nggak bakal deh kesana deh gitu. Dan dia tuh cerita gitu kayak enggak kok, Iran itu tuh nggak kayak yang kalian pikir, itu tuh apa ya, dan di sana tuh budaya tuh bukan budaya, tapi kayak arsitekturnya tuh cantik banget gitu, makanannya tuh enak, dan juga mereka tuh sangat terbuka loh sama turis, karena kita orang-orang pada takut ke sana. Iya, karena kan Gitu. kita kesannya udah yang mereka negara konflik, nanti takutnya gitu kan ya kak.
Iya, itu pandangan secara umum, padahal enggak loh. Padahal turis itu masih diterima dan mereka sangat welcome, mereka tuh sangat akomodir Mm-mm. gitu. Dan aku belajar dari situ sih dan untuk yang mencintai perbedaan dan juga berani untuk melangkah. Jadi tuh aku dulu 3 tahun lalu adalah orang yang takut traveling. Oh Aku ya? takut, iya, aku udah kemana-mana, cuman aku Ah, takut untuk sendiri. oh gitu. Oh, jadi dulu Aku travelingnya nggak sendiri ya kak, sama keluarga gitu? nggak, dulu aku selalu sama keluarga ataupun sama kakak gitu ya. Kalau nggak Iya. ada kakak tuh nggak mau gitu. Dulu tuh aku bahkan selain sekarang ya, selama aku di US itu aku selalu nungguin kakak aku beres kuliah ataupun segala satu hal itu biar aku bisa jalan-jalan. Padahal tuh enggak, itu tuh kayak pada akhirnya aku belajar untuk solo traveling. Mm-mm. Jadi tuh aku udah started 2 years ago dan aku tuh merasa bahagia banget. Itu tuh kayak the ultimate happiness yang selama ini aku nggak nggak temuin gitu karena aku selalu takut gitu. Dan karena aku selalu punya pemikiran kalau jalan-jalan adalah menikmati bersama orang lain. Padahal Hmm. enggak, itu tuh kayak pemahaman aku sekarang tuh 180 derajat gitu. Kayak aku beranggapan kalau sendiri adalah tempat dimana kita untuk explore. Me time yang Gitu. sebenarnya ya kak ya? Iya gitu, explore, aku ketemu orang-orang baru, terus habis itu dulu tuh aku pernah, pengalaman tergila aku tuh aku pernah ke Cina sendiri, Wow. tanpa aku kenal siapapun, aku Terus nggak punya keluarga apapun, itu tuh kayak apapun nggak ada, aku ke sana, terus habis itu pandangan orang tuh yang selalu bahkan orang sini ya juga tuh bilang kayak, "Nak, gue udah pernah ke Cina, lu cari mati aja sih kalau lu pergi sendiri." Padahal aku kesana sendiri dan enggak gitu. Itu pengalaman yang nggak pernah aku lupain. Aku ketemu orang baik-baik banget. oh gitu. Walaupun mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya, tapi itu mereka nggak give up gitu aja gitu. Kayak mereka tuh pasti kayak ngarahin ke polisi ataupun aku bisa ketemu turis lain. Waktu itu aku nyasar nggak bisa nemuin Summer Palace dan VPN aku mati. Wow. Terus habis itu di satu saat yang sama aku ketemu turis dari Italia, nggak, bukan turis sih, dia tuh lagi business trip ke Italia dan akhirnya kita temenan dan ke Summer Palace bareng. Itu hikmahnya ya, dari Itu nyasar. banyak dan sampai sekarang kita masih temenan gitu. Wah, Bisa bayangin gak sih kayak iya. wow, dan gak semua orang tuh jahat gitu. Jadi itu Hmm. kayak kita tuh selalu punya apa ya, pemikiran tuh kalau semua orang tuh jahat gitu. Mm-mm. Gitu. Kalau baik mah baik, kalau jahat ya berarti belum rezeki gitu. Iya, itu ini ya kak, positifnya ya, dan kita memang harus tetap berpikiran positif gitu ya kak. Berarti Iya kakaknya betul sekarang betul. udah berapa tahun ya di Malaysia? Aku udah 3 tahun. Wah, iya ya, Udah. banyak banget ya kak. Nah nanti Iya. rencananya balik ke Indonesia itu kerja langsung menetap di Indonesia kak, nggak balik lagi? Iya, jadi tuh kebetulan ayahku emang lagi sakit Hmm. gitu dan mm, mamaku sendiri karena kakakku Hmm. yang satu di Surabaya, satu lagi di Jordan. Mm-mm. Jadi mamaku agak overwhelmed sendiri. Jadi ya setidaknya pun kalau misalnya aku nggak di Jakarta, nggak di rumah, tapi at Mm-mm. least aku bisa seminggu sekali gitu. Mm-mm. Dan ya emotional support is important. Iya, betul betul betul. Nah, untuk ke ininya sendiri Kak, untuk nanti balik ke Indonesianya, kan masih lockdown nggak sih kalau Malaysia tuh? Kembali ke negeri asal itu boleh, Oh boleh? tapi tidak menerima kunjungan dari luar. Oh gitu. Gitu. Itu sampai 31 Juli sih, kayak apa 31 Agustus gitu. Kayak 31 Agustus deh, kita tuh masih nggak terima tamu dari luar. Mm-mm. Tapi berarti kerja semuanya WFH ya? Enggak ya, kakak di sana di kantor nih. Aku di kantor, aku udah sebulan balik ke kantor. Oh iya. Iya. Tapi untuk ini Jumlah, kasus COVID sendiri di Malaysia gimana Kak? Udah mulai turun ya? wah kemarin hanya 3. Wow, berarti udah ini banget ya Kak. Sekarang di Indonesia lagi banyak-banyaknya nih Kak. Ya gimana ya, aku juga susah sih komen tentang hal itu ya, karena well itu sebenarnya banyak banget sih apa penyebabnya gitu. Mm-mm. Kayak nggak bisa juga dibilang kalau di sini, karena di sini maju hanya 3 case-nya, bukan berarti di luar sana nggak terjadi apa-apa ya. Maksudnya kayak Mm-mm. itu tuh panjang loh, kayak kita tuh ada kayak orang asli di sini yang karena terbiasa tinggal dekat dengan hutan, mereka bahkan nggak tahu ada COVID. Oh ya? Yeah, so it doesn't mean that karena kita maju berarti kita nggak ada yang tertinggal. Itu enggak sih. Iya iya iya, berarti tetap sama aja ya. Iya. Mm-mm. Oke. Ini Kak, terakhir mungkin ya Kak ya.
Ya. Kakak boleh deh ngasih pesan motivasi buat teman-teman ya di luar sana, terutama di ini ya kayak di Indonesia, gimana sih caranya biar bisa open minded, bisa jangan takut untuk melangkah, terus biar bisa ngerasain pengalaman yang berharga kayak kakak. Oke. Eh, Oke, aku cuma bisa bilang tuh kalau bumi itu bundar. Itu udah. Iya, itu benar. Itu oke, itu secara logically benar. Tapi kalau kita dalamin itu sebenarnya maknanya dalam. Hmm. Kayak em, apa ya, hidup mungkin kita selama ini udah sering dikelilingi oleh orang-orang tersayang. Hmm. Kayak misalnya oleh keluarga kita, teman-teman kita gitu. Dulu tuh aku sempat punya ketakutan untuk melangkah ke luar negeri adalah karena waktu itu usiaku hanya 23 tahun waktu aku keluar dan 24 dan 25 adalah usia di mana teman-teman menikah. Which is true. I've missed a lot. I've missed a lot of weddings. And to be honest, aku kayaknya selama 3 tahun ini hanya menghadiri 2 pernikahan dalam hidupku. Selama itu, wow. Iya, aku dan di sini orang-orang tuh nggak begitu sering mengundang ya kalau kalau nggak deket banget gitu. Beda budaya ya. Iya, ya. Dan mungkin aku juga nggak begitu banyak teman-teman Malaysia di sini. Dan makanya aku nggak begitu sering datang ke pernikahan gitu. Dan ya, so that's aku takut melangkah. Itu aku jujur, aku takut. Aku takut kehilangan momen berharga. Dan memang itu nyata gitu. Kehilangan teman itu nyata. Tapi salah satu hal lagi yang perlu kita ingat itu kalau kalau kita ketinggalan satu masa, pasti ada masa lain yang kita dapat. Aku nggak dapat momen pernikahan teman-teman aku, tapi ada banyak pelajaran lainnya yang aku dapat di sini. Gitu. Kayak aku belajar kemandirian dan aku belajar untuk it's okay to go through things alone as long as we are not lonely. Ya. Iya gitu, karena aku tuh menghadapi kesepian itu banyak banget sih kalau dibilang ya. Maksudnya kayak jangan pikir aku kerja cuma happy doang di sini gitu. Dan itu banyak banget kesepian yang aku alamin, tapi aku banyak juga belajar banyak hal kalau aku tuh bisa berdiri di kakiku sendiri. Gitu. Aku nggak tergantung lagi sama apa ya, sama keluarga aku nggak tergantung lagi sama teman-teman aku. Kayak my own happiness is not your happiness. Gitu. Jadi kayak aku lebih belajar untuk membuat decision of my life, and itu sih yang sebenarnya langkah pertama kan, karena tuh pasti banyak yang kalau kita pun nggak bisa mengambil keputusan dari diri kita sendiri, itu tuh pasti susah untuk kedepannya. Kayak aduh keluar negeri nggak ya, aduh kerja di sini nggak ya, aduh kalau gue sendiri gimana gitu. Kayak it's not the end of the world kayak tadi gue bilang, karena dunia itu bulat, jadi there's a lot of possibilities. Jadi jalan-jalan aja gitu ya. Iya, iya, dan jangan, ya itu sih, karena banyak teman-teman aku yang takut untuk kehilangan momen, takut misalnya kayak aduh nanti apa namanya, nanti orang berpikiran apa gitu kan. Kayak no, like as long as you can stand in your own feet, you'll be fine. Nice. Mantap sekali. Oke. Kakak, makasih banyak ya kayak udah mau sharing nih sama Upi. Ya ampun, seneng banget deh. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, Sama-sama. Kak. Ya, aku Mudah-mudahan juga senang bisa berbagi. sip. Nanti kalau apa balik ke Indonesia, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Iya, Oke. siap, kabarin aja. Sip. Kakak makasih banyak ya. Iya, Dadah. makasih Upik, bye bye. Yuk.